Good morning, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat dan sejahtera bagi roh, jiwa dan tubuh saudara. Pagi hari ini saya minum teh telang. Ini diambil dari bunga telang, warnanya ungu, makanya airnya kasih air mendidih jadi ungu, dan ini bagus sekali untuk panas dalam, ya, untuk tekanan darah tinggi, kolesterol, ini bagus sekali dan gampang sekali tumbuhnya. Kalau saudara ke Salatiga nanti bisa ambil bibitnya, ya, bunga telang ini. Manfaatnya cukup cukup banyak sekali. Oke, pagi ini saya mau bacakan buat kita pesan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelum saya ingin bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 sebagai pesan dari hati Papa buat kita hari ini, saya ingin bacakan dulu sebuah artikel tentang kesehatan. Kunci untuk hidup sehat itu yang pertama, yang penting adalah menjaga mulut. Jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran. Ini kunci untuk hidup sehat. Ya. Nah, dikatakan begini dalam artikel ini, kalau kita makan gula, daya tahan tubuh kita akan tertekan selama 6 jam. So when we eat sugar, our immune system can be depressed for up to 6 hours. Daya tahan tubuh kita. Kemudian, kalau kita marah, daya tahan tubuh kita juga tertekan selama 6 jam. Jadi, kalau sudah makan yang manis-manis, makan gula-gula, donat, dan kemudian sambil marah-marah, maka sudah punya immune system tertekan selama 12 jam. Itu artinya, kalau sudah punya daya tahan tubuh melemah, tertekan karena banyak makan yang manis-manis, dan kemudian emosi tidak bisa terkendali karena marah-marah, maka itu yang akan menjadi pintu masuk segala macam penyakit ke dalam tubuh saudara. Sebabnya kunci hidup sehat adalah jaga mulut, artinya jaga apa yang masuk, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kemudian apa yang keluar dari mulut kita. Dan berikutnya adalah menjaga hati, menjaga pikiran kita untuk tetap berpikir yang sehat, berkata yang sehat, dan jangan biarkan pikiran kita liar memikirkan apa saja. Ya. Nah, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jengkel ya kadang-kadang kalau melihat ya seperti apa yang kita lihat di terjadi di Jakarta. Ya, kemarin di airport ketika HRS pulang, dan kemudian pada acara-acara yang menarik kerumunan orang banyak, kadang-kadang kita jengkel melihat hal itu. Kita sudah jaga betul-betul protokol kesehatan, tapi ada orang-orang yang sama sekali tidak peduli, bahkan merasa dirinya mendapat privilege yang lebih, ya, untuk bisa melanggar aturan protokol kesehatan. Itu kadang bisa bikin kita marah. Nah, ayat ini berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Pernah sudah dicurangi oleh rekan bisnis saudara? Dicurangi oleh karyawan saudara? Ditipu oleh teman kerja saudara? Nah, Daud dia berkata di sini, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, walaupun orang yang curang dalam bisnis, dalam bekerja, atau dalam kerja sama bisnis ini mungkin seperti yang mereka bisa lebih kaya atau cepat kaya. Dan saudara yang jujur kerjanya, lurus-lurus aja, tapi kemudian mungkin secara ekonomi saudara tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan mereka yang curang. Nah, Daud berkata, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Kenapa? Coba lihat akhirnya. Sebab mereka, tadi orang jahat, orang yang curang itu, segera lisut seperti rumput,
dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi ini yang kita harus lakukan. Percayalah kepada Tuhan. Jadi yang pertama, trust in the Lord, rely, bergantung, bersandar, dan lakukanlah yang baik. Iman, tapi kemudian ada melakukan. Percaya, kemudian lakukan yang baik. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi nggak cukup cuma percaya saja. Nggak cukup cuma punya iman. Tapi harus ada diikuti oleh kelakuan yang baik. Lakukanlah yang baik. Kemudian diamlah di negeri. Jangan dikit-dikit kabur, dikit-dikit pengen keluar negeri, pindah aja. Ya, diamlah di negeri. Dan berlakulah setia. Tetap setia, loyal. Ya. Tidak mudah memang mencari orang yang loyal, orang yang setia hari-hari ini. Ya. Tapi Tuhan berkata ini kunci. Kalau saudara ingin hidup diberkati, kunci. Percaya, lakukan yang baik, diam di negeri, berlakulah setia, dan kemudian yang keempat, jaga hati saudara. Bergembiralah, delight, rejoice. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. So delight yourself in the Lord saat engkau menjadikan Tuhan sumber sukacita, sumber kepuasan, sumber bahagia dalam hidupmu. Maka dia berkata, dia akan memberikan. He will give you the desires of your heart. Apa yang saudara inginkan dari Tuhan? Apa yang saudara rindukan dari Tuhan? Dan kemudian dia berkata, ini yang perlu kita lakukan. Bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Maka lihat kerinduan saudara, keinginan saudara, Tuhan akan kabulkan dan berikan buat saudara. Ayat yang kelimanya dikatakan di sini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Berserah, percaya, dan lihat Tuhan akan bertindak buat saudara. Apa tindakannya Tuhan? Ayat yang ke-6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kebenaranmu akan muncul. Kalau engkau benar, tidak perlu promosi. Pasti akan muncul ke permukaan kebenaranmu itu. Cahaya tidak perlu promosi. Dia akan muncul, saudara. Iya, akan muncul. Haknya saudara, Tuhan akan berikan. Sebagaimana dikatakan nih, hakmu seperti siang. Siang pasti ada, nggak mungkin berubah. Seperti itulah haknya saudara. Kalau selama ini engkau merasa hakmu diambil, diinjak-injak, nantikan Tuhan, tetap jaga hati, jangan marah. Karena Tuhan akan munculkan kebenaranmu dan hakmu. Dia akan kembalikan menjadi bagiannya. So, ini janji dari Papa di surga untuk hari ini buat saudara. So, God bless you. Tuhan berkati.